Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, yes or no selalu berkedip di depan mata saya. Tentu saja. Orang bodoh mana yang akan melewatkan kesempatan seperti itu? Cheng Jinwoo baru saja akan menerima tugas perubahan pekerjaan. Tapi kemudian secara naluriah berhenti bergerak. Tidak, tunggu sebentar. Saya tidak tahu tugas seperti apa yang akan muncul. Alasan dibalik naluri memperingatkan dirinya sendiri. Sekarang aku di ruang bawah tanah. Dungeon adalah tempat paling berbahaya di dunia. Meskipun itu adalah penjara bawah tanah tingkat C, penjara bawah tanah itu tetaplah penjara bawah tanah. Tidak perlu mengambil risiko yang tidak perlu. Dan ada Liu Chenhao di dekatnya. Bukannya dia tidak mempercayai Liu Chenhao. Tapi tidak perlu mengungkapkan keberadaan sistem kepadanya, dan menjelaskan fenomena aneh yang mungkin terjadi saat berganti pekerjaan, bukan? Tidak ingin mempersulit keadaan. Dan dengan isi misinya, Liu Chenhao mungkin juga terluka. Bagaimana jika banyak monster tiba-tiba muncul? Bahkan, akan beruntung jika berada di level itu. Hanya berburu monster atau semacamnya. Tapi mungkin ada misi yang lebih kejam dari itu. Misalnya, 2 misi darurat terakhir adalah sama. Mungkin juga bagi saya untuk berurusan dengan pemburu yang paling dekat dengan saya. Bagaimana jika? Meskipun itu semua asumsi saya. Saat ini, Liu Chenhao mendekati Cheng Xiaoyu. Saudara laki-laki. Saya tidak tahu apakah bola api yang dikirim oleh tukang sulap Lizardman terbang di dekatnya sebelum kematiannya, dan wajahnya tertutup debu. Bagaimana kamu bisa menghilang dan muncul kembali tiba-tiba sekarang? Apakah kamu masih memiliki keterampilan semacam itu? Liu Chenhao bertanya dengan wajah memerah dan mata berbinar. Tampaknya tembus pandang, yang merupakan keterampilan langka, ajaib baginya. Kamu terlihat lebih menakjubkan bagiku sekarang. Cheng Jinwoo tidak menjawab kata-kata Liu Chenhao, dan diam-diam mengeluarkan sapu tangan dari daftar item. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh misi harian terakhir. Kakak laki-laki? Dengan kejam menyeka wajah Liu Chenhao dengan sapu tangan. Sapu tangan putih langsung berubah menjadi hitam. Liu Chenhao tidak menyadari betapa kotor wajahnya sampai dia melihat sapu tangan yang diserahkan Cheng Xiaoyu. Dia menyeka wajahnya diam-diam di sudut karena malu. Chenhao? Iya kakak. Aku tiba-tiba teringat sesuatu yang mendesak. Liu Chenhao Shua mengangkat kepalanya. Apakah kamu ingin keluar sekarang? Tidak, ayo pergi setelah menerobos di sini. Dimengerti, saudara. Maka saya akan membatalkan portal yang tersisa. Karena Liu Chenhao tidak menunjukkannya di depan Cheng Xiaoyu, sebenarnya memikirkannya, sayang untuk membatalkan 3 portal yang dipesan. 039, baru-baru ini, dana hampir habis. Bagi Liu Chenhao, yang tidak memiliki pekerjaan paruh waktu lagi, modal yang disebut adalah uang saku yang dia tabung selama bertahun-tahun. Karena dilakukan tanpa memberitahu bapak, uang yang bisa digunakan juga terbatas. Bahkan jika reservasi portal dibatalkan, asosiasi Hunter tidak akan mengembalikan uang itu ke pemilik aslinya. Uang ini hanya bisa disia-siakan seperti ini. Bisakah itu disayangkan? Itu juga menghabiskan lebih banyak uang dari yang diharapkan karena pertempuran tim yang unik. Tapi sekarang saatnya membuang-buang uang lagi. Liu Chenhao lesu sesaat. Saat ini, Cheng Jinwoo berkata dengan tenang, "Mengapa Anda membatalkan janji itu?" Sayang sekali. Liu Chenhao memiringkan kepalanya dengan ragu. Apa? Jika kamu tidak masuk ke portal terjadwal dalam 2 hari, itu akan dibatalkan secara otomatis, kakak. Tentu saja, mustahil bagi Seong Jinwoo untuk tidak mengetahui hal-hal mendasar semacam itu. Berikan padaku. Apakah ada cara yang baik, kakak? Di satu sisi, Liu Chenhao penasaran, tapi di sisi lain, dia merasa nyaman. Gedung Persekutuan Harimau Putih. Kepalaan. Ada apa denganmu? Teriakan datang dari bagian manajemen kedua. Itu adalah suara Bai Lu Hao. Dia adalah kapten dari White Tiger Guild dan bos dari perusahaan ini. Bukan orang lain, tetapi bos datang ke sini secara pribadi, menjelaskan bahwa situasinya sangat buruk. Tidak,
Apakah kamu mengatakan bahwa tidak ada portal untuk melatih pendatang baru? Jadwal pelatihan telah ditunda selama 4 hari. Tahukah kamu? Staf bagian manajemen kedua semuanya menundukkan kepala. Semua orang khawatir bos akan marah padanya. Seorang Haomin yang ditunjuk di depan Bai Lu Hao juga menundukkan kepalanya. Seorang Haomin tidak dewasa seperti bawahannya Hikize, yang membalas dan mengatakan apa yang dia katakan kepada bosnya. Saat ini, diam dan berdiri dengan kepala menunduk adalah cara terbaik. Bai Lu Hao mengguncang dokumen yang diserahkan oleh Departemen Manajemen kedua pagi ini. Apakah menurutmu alasan semacam ini bisa berhasil? Harga tim lain terlalu tinggi untuk membuat janji? Apakah serikat kita kehabisan uang? Atau apakah tim lain kaya generasi kedua? Saat ini, saya sangat ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi An Haomin menahannya dengan kesabarannya yang kuat. Karena saya membuat janji dengan Cheng Jinwoo. Jika Anda membuka mulut sekarang, Anda harus menceritakan tentang Liu Chen Hao dan Cheng Xiaoyu. Apakah itu 5.000 yuan atau 10.000 yuan? Anda harus membuat janji untuk saya pergi ke portal, mengerti? Bai Lu Hao, yang tidak tahu bahwa hati nurani An Haomin menderita, berteriak keras. Saat ini, telepon An Haomin berdering. Maaf, aku tidak menerima telepon sekarang, aku berkencan dengan teman, pemalu-pemalu. Seorang Haomin, yang mengkonfirmasi nomor dari sudut matanya, melebarkan matanya. Bos, saya punya telepon. Untuk Departemen Manajemen kedua, yang bertugas memperkenalkan orang baru, yang terpenting adalah waktu. Seorang Haomin masih menjadi kepala bagian di sini. Meskipun dia marah karena kesalahan An Haomin, dia tidak bisa melakukan hal bodoh dengan tidak membiarkannya menjawab telepon. Apa yang kamu lakukan? Cepat ambil. Bai Lu Hao berkata dengan marah. An Haomin mengangguk meminta maaf dan bergegas menjawab telepon. Hai, saya An Haomin dari White Tiger Guild. Saat An Haomin menjawab telepon, Bai Lu Hao menunggunya bergandengan tangan. Oke, begitu. Kamu tunggu di kedai kopi di lantai 1, kami akan segera ke sana. Oke. Seorang Haomin yang menutup telepon dengan cepat berkata kepada bosnya, Bos, saya harus keluar. Bakat Departemen Manajemen kedua. Kepala seksi An Haomin dari seluruh dunia melarikan diri dengan tergesa-gesa karena sebuah panggilan telepon. Bai Lu Hao sedikit tenang. Apakah ini panggilan tentang pemilihan rekrutan baru? Ya. Melihat wajah bangga An Haomin, Bai Lu Hao secara intuitif memberitahunya bahwa ada sesuatu. Pendatang baru yang dipilih secara pribadi oleh kepala seksi An? Ini menunjukkan bahwa pihak lain pasti orang yang luar biasa. Bai Lu Hao, yang memelintir wajahnya, tersenyum. Anda tidak dapat menghentikan pekerjaan mempekerjakan profesional baru dan memperkenalkan orang baru. Jangan khawatir tentang ini dan pergilah. Bab 45. Seorang Haomin membungkuk lagi. Kemudian dia segera memerintahkan Hikize. Agen Hi, cepat bawa dokumen dan segel yang ditandatangani. Oke. Segera, keduanya siap. Setelah keduanya buru-buru meninggalkan kantor, Bai Lu Hao diam-diam bertanya kepada staf pria di sebelahnya. Apa yang terjadi? Apa yang membuat Chief An bertindak begitu agresif? Pegawai laki-laki meminta bantuan pegawai perempuan terdekat. Tapi staf wanita itu juga menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Sorot mata anggota staf wanita mengatakan demikian. Karyawan laki-laki itu berada dalam dilema, menggaruk bagian belakang kepalanya dan menjawab dengan susah payah. Itu, aku juga. Saya pikir bos akan marah. Anehnya bos tidak mengatakan apa-apa. Bahkan bawahan ini diam-diam melakukan sesuatu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.